belajar hari ini. Oke, silahkan. Pelajar hari ini yang kelas lain itu ada 20 menit sisa yang saya tidak pakai karena saya juga capek banget ternyata juga. Saya nggak tahu, saturisasi saya juga rendah ya. Apakah gara-gara saya merokok? Habis merokok itu jangan pakai saturisasi. Saya coba habis ngerokok, taruh matiin saturisasi 90. Kaget saya. Waduh, 90 padahal paling kecil 94 ya. Dah tarik napas sebentar. Ya, tarik napas, baru pasang lagi alatnya itu. 96. Alhamdulillah gitu ya. Ini tadi ngos-ngosan juga habis ngajar, saya langsung keluar, istirahat, minum, terus ada rokok, ngerokok lagi, aduh ya udah. Ya, penting udah santai sekarang sehingga saya bisa ngajar saudara. Tolong saudara buka ya latihan 11 ya, 11 atau 12 itu. Saya screen yang minggu lalu, 11.31 ya, buku bank. 11.31 buku bank, silahkan dibuka, kita buka pantau sama-sama. Saya share screen. Oh, kok ini sih? Stop share. Share screen. 11.31. Iya, 11.31. Share screen. Ya. Oke ya. Ini. Yang sisa dari minggu lalu. Kita akan bahas cukup panjang bahasannya. Mungkin akan memakan waktu 50 menit. Bisa juga lebih. Semuanya sudah buka? Saya akan cerita dulu. Jadi banyak teorinya. Kita bahas dulu apa itu yang ada di sheet berikutnya. Sheet buku bank. Sheet buku bank ini adalah sheet buku besar bank, bukan buku bank, buku besar bank. Hanya namanya disingkat jadi buku bank. Buku besar bank ini adalah tentunya buku besar khusus satu rekening bank. Kalau punya 2-3 rekening, maka dia buku besarnya akan banyak buku besarnya. Ini satu rekening saja biasanya seperti itu. Terus datanya pun hanya sedikit, hanya 14 baris. Ya, kemudian yang kedua adalah rekening koran. Rekening koran ini adalah laporan dari bank transaksi terhadap satu rekening yang kita miliki yang di bank tersebut. Terus biasanya bulanan kita dikirimi, tapi teknologi terbaru ini, zaman modern ini, kita bisa ngambil online ya, tidak perlu mereka store. Dulu kalau minta sewaktu-waktu, misalkan tengah bulan kita minta, itu ada charge-nya, ada biayanya. Sekarang nggak perlu biaya, karena kita download sendiri, minta tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita download sendiri, kita print sendiri, tanpa merepotkan pegawai bank online. Rekening koran. Jadi dua hal inilah yang akan kita compare, yang akan kita perbandingkan ya. Sheet ketiga buku kas tidak akan saya sentuh seperti itu, dan kita mulai dengan buku bank ya. Silakan saudara buka buku bank kembali. Kita akan compare dengan rekening koran. Teorinya seperti itu. Saudara-saudara, secara logika berpikir kita, keduanya harusnya sama. Harusnya sama. Kenapa harus sama? Iya dong, satu kita catat ya di jurnal. Ya, setelah itu kita bertransaksi dengan bank, ngambil duit atau store duit, bank juga mencatat. Ngambil berapa, ya si nasabah ini ngambil berapa dan store berapa gitu. Jadi bank juga mencatat hal yang sama. Logika berpikir kita pasti sama. Tapi ternyata fakta di lapangan tidak selalu sama. Ada saja masalah di sini. Oke ya. Masalah yang pertama, yang tolong perhatikan masalah ini adalah
menjadi modus gitu, menjadi modus. Modus itu apa sih? Modus itu adalah kejadian yang berulang-ulang. Ya, kalau di dalam hal kriminal maka dia berulang-ulang dan itu bersifat crime, bersifat kriminal, bersifat negatif. Di dalam apa namanya ilmu auditing, nah itu modus disebut karena dia akan terulang-ulang di banyak kasus, di banyak orang, dan ya, itu adalah temuan yang bisa diangkat menjadi kriminal, bisa juga tidak, tergantung dari kebijakan-kebijakan organisasi. Tapi di umum, apalagi di KPK menganggap ini adalah hal yang sangat buruk ya. Oke, kenapa tidak sama? Padahal harusnya sama kan? Harusnya sama. Oke, kita ambil contoh sekarang. Misalkan ini ada suatu perusahaan di mana orang yang mengeluarkan uang, yang berhak mengeluarkan uang itu biasanya tidak satu orang. Biasanya berlapis. Okelah kita anggap sekarang 3 lapis ya. Orang yang berhak mengeluarkan uang dengan cek, dengan ATM, dengan segala macam, itu level Rp1 sampai dengan 50 juta, 5 juta saja, 5 juta rupiah sampai dengan 5 juta. Level paling rendah, level 1, level paling rendah. Jadi biasanya ini pegawai akuntansi yang ya levelnya paling rendah, tapi dia dipercaya gitu ya. Tapi dia dipercaya untuk megang uang. Kemudian naik sedikit level 2, supervisornya atau atasannya itu level 2, misalkan saja haknya adalah 5 juta sampai dengan 50 juta untuk dia keluarkan dengan otoritas si level 2 ini. Level 3, misalkan ini lebih tinggi lagi, 50 juta ke atas sampai tak terhingga. Ya, pengeluaran uang dari perusahaan ini pada level 3 itu yang paling tinggi. Siapapun dia ya, mungkin juga direktur, mungkin juga kepala bagian atau manajer, itu tergantung dari organisasi masing-masing. Oke. Ya, saudara sudah lihat organisasi ini memiliki 3 level otorisasi keuangan. Nah, tolong tempatkan diri saudara berandai-andai saya pada level 1. Anda berandai-andai punya wewenang di level 1. Andai-andai. Saudara punya wewenang untuk mengeluarkan uang perusahaan ini sampai dengan angka 5 juta. Oke, kemudian kasus mulai ya. Dengan pekerjaan yang menyenangkan ini, saudara mencetak akuntansi, kemudian ternyata saudara punya sahabat sangat lengket, sangat akrab ya, sangat akrab banget gitu, sakit. Minjem uang dia untuk berobat. Minjem kepada saudara. Bro, minjem bro, aku perlu banget nih bro, 4 juta bro, untuk beli obat bro. Saudara sebagai sahabat tentunya berpikir ya, dan ada rasa kasihan, rasa ingin membantu karena dia sahabat saudara. Pegang, keluarin dompet, keluarin buku tabungan, nggak cukup. Uang saudara nggak cukup. Ya, ini berandai-andai. Soalnya, wah 4 juta mah kecil kalau saudara bilang, lain cerita. Tetapi ini misalkan saja nggak cukup. Saudara ingin bantu. Kemudian muncullah pemikiran, kenapa nggak uang kantor? Saya punya wewenang sampai 5 juta. Dan akhirnya saudara bantu dia ya dengan mengeluarkan uang dari bank sebesar 4 juta. Sahabat saudara berjanji kok 2 hari akan dikembalikan. 2 hari. Ya, setelah 2 hari ya dia store lagi ke bank itu. Ya, setelah dia pinjam, kemudian 2 hari kemudian dia store lagi ke bank itu sebanyak 4 juta. Oke ya, jadi balik lagi ke tidak ada piutang lagi kita dengan dia. Oke, pertanyaan besar yang tolong saudara jawab. Akankah keluar masuknya uang ini saudara catat di dalam jurnal saudara? Catat apa enggak? Tolong jawab. Siapa yang jawab ya dan saudara siapa yang jawab tidak? Saya mau catat biar ada catatan aktivitas. Tidak. Yuk. Siapa yang ngomong pertama kali? Siapa cewek? 16, Pak Nadia. 16.
Suaranya kecil banget. 16. Sopo 16? Nadia. Sebentar, tak cek dulu, Mbak. Nadia Nurrahma. Oke, Mbak Nadia, kelompok mana Mbak Dia? Tidak boleh dicatat, Pak. Tidak mau mencatat. Bukan tidak boleh, tidak akan mencatat ya. Iya. Karena ya alasan tertentu, nanti alasannya kita bahas. Oke, yang membantu, yang membela Nadia siapa? Adakah orang-orang yang mau membela? Nanti kelompok yang tidak mau membela, saya ingin tanyakan juga. Oke, nggak ada. Mungkin aku berpikir atau mungkin masih ketakutan atau mungkin ragu. Sekarang yang berlawan dengan Nadia harus dicatat gitu. Siapa nih? Silakan. Saya, Pak. 06. 06 Asfar. 06 Asfar. Asfar berpendapat harus dicatat. Oke, makasih Iya, Pak. Asfar. Terima kasih Nadia. Sekarang siapa pembelaan Asfar, siapa pembelaan Nadia. Saya ingin tiga orang. Ayo. Sopo itu pakai itu 2 alat itu biasanya kalau seperti itu dia apa? Tolong dimatikan yang sudah membuka sound. Matikan 1, Mbak. Mas. Oke, silakan. Siapa membela Nadia, siapa membela Asfar? Angkat tangannya atau langsung nyebut namanya? Saya, Pak. Siapa nih? Absen 21. Putu Mas Yeni. Putu Maseni. 21 ya? Iya, Pak. Oke, bela siapa kamu, Bu? Bella Nadia, Pak. Oh, bela Nadia, nggak catat ya, termasuk yang nggak mau mencatat. Oke, Nadia, ada yang bela ini, Nadia. Ada lagi nggak yang bela Nadia? Atau membela Asfar? Silakan. Saya, Pak. Nadia, Pak. Nadia kok bela Nadia itu loh? Maksudnya saya tim Nadia, Pak. Oh, Anissa Iya, bela Anissa Salsabila membela Nadia. Oke, 3 orang sudah di kelompok tidak mau mencatat. Siapa? Anissa, tolong ngomong. Kenapa nggak mau mencatat, Anissa? Karena nggak ada hubungan sama pengeluaran perusahaannya, Pak. Oke. Nggak tahu. Bukan, ada rasa kasihan gitu? Bukan ya, bukan karena kasihan ya, tapi karena memang ini pribadi, pengeluaran pribadi gitu ya. Oke, kemudian siapa yang mencatat? Oke, itu saya anggap jawaban 3 orang itu. Siapa yang membela si Asfar? Saya, Pak. Siapa nih? Putu Ya. Julian, Ya, Pak. 22. Wajahnya muncul, makanya saya tahu. Putu Julian. Oke, Putu Julian sama Putu Mas ini berlawanan, 2 putu. Satu lagi. Oh, nggak ada yang belain Asfar, kasihan deh kamu cuma 1 orang. Jadi itu tanda-tanda semuanya setuju dengan Nadia, tetapi nggak berani ngomong. Ayo, siapa yang berani belain 2 orang ini? Putu Julian dan Asfar. Saya, Pak. Siapa? Putri Indrani. Iya, Asfar. Putri, sang tanya, Putri, kenapa Ayu mesti mencatat? Kenapa Ayu catat? Karena itu saya pikirnya tetap apa ya, Pak? Ada aliran gitu loh, Pak. Jadi ntar mungkin dicatat piutang atau apa gitu. Oke, itu mungkin jawaban bertiga ya. Saudara-saudara semuanya, mana tadi buku bank IKEA? Saudara-saudara, di bank itu tercatat nggak? Tercatat dong. Banknya nggak mungkin nggak mencatat. Ya, keluar 4 juta, masuk lagi 2 hari kemudian 4 juta. Di bank nggak mungkin nggak mencatat. Pasti mencatat. Ya. Kemudian, kalau kita di perusahaan kita tidak catat, ketahuan nggak?
Pasti ketahuan, karena ketika kita compare buku bank dengan rekening korannya ada tercatat masuk keluar, di buku bank tidak tercatat, dan ini akhirnya menjadi temuan oleh auditor. Ya kan? Jadi sebetulnya yang benar adalah harus dicatat. Karena itu uang perusahaan, bukan uang saudara. Apapun keluar masuk uang perusahaan, uang organisasi harus dicatat. Ya, yang benar seperti itu. Ya, tadi saya tanya kepada siapa tadi ya? Alasannya adalah karena alasannya kenapa nggak dicatat ya, karena alasannya itu kan nggak ada hubungannya dengan perusahaan karena pribadi ya, tapi uangnya uang perusahaan bukan uang pribadi ya, jadi harus dicatat gitu. Harus dicatat karena banknya juga mencatat gitu. Nah, masalahnya adalah ini, kalau tadi ya itu menjawab terjadinya ketidaksesuaian catatan rekening koran dan buku besar bank, hal-hal seperti inilah yang terjadi. Oke, sekarang hukumnya. Bagaimana sisi pandang auditor dan KPK terhadap kasus ini? Kasus ini dianggap, walaupun ini kasusnya masih kecil ya, tetapi dianggap punya potensial ya untuk menjadi besar. Kenapa? Bila seseorang tidak diberi peringatan di awal, jadi dia sudah terbiasa ya, memegang pada level 1 sudah terbiasa dengan mengeluarkan uang tidak dengan tercatat, masukkan uang lagi tidak dengan tercatat, maka dia menganggap demikian mudah meminjam uang di kantor. Terus menjadi hobi, menjadi candu. Ya, mulailah rusak dia. Mungkin kalau nggak ditegur lagi, dia akan naik levelnya ke level 2, makin besar permainannya. Naik ke level 3 karena memang nasibnya bagus banget, makin menggila dia. Nah, oleh karena itu, sebelum menjadi benalu, sebelum menjadi penyakit, sebelum menjadi kanker, di awal, di level 1, itu sudah ditegur. Sudah ditegur. Nah, ini dinamakan di dalam kasusnya biasanya kita namakan insider trading. Trading, insider. Jadi perusahaan dalam perusahaan lah, perdagangan di dalam perusahaan. Suatu dagang tapi modalnya modal perusahaan gitu, bukan modal sendiri. Apa hukumannya? Ya, oke, saya ibaratkan kalau saya mengibaratkan ini adalah kalau dalam percintaan, saudara selingkuh. Ada yang sedang jatuh cinta? Tentunya pada level umur saudara ini sedang hobi-hobinya jatuh cinta. Ini adalah selingkuh. Harus setia kepada perusahaan, saudara akhirnya setia memberi kesempatan pada orang lain. Dan akhirnya jadi hobi selingkuh. Nah, seandainya kalau pacar saudara selingkuh, apa hukumannya? Belum pernah punya pacar, Pak, jadi nggak tahu. Ya sudah, nggak usah jawab. Yang jawab yang pernah punya pacar aja. Atau bisa merasakan selingkuh itu gimana. Kalau pacar yang kamu dambakan, yang kamu percayai selingkuh. Hukumannya apa? Hukuman mati. Jadi intinya, udah pecat aja. Jadi nggak ada ampun. Intinya seperti itu. Jadi kasusnya kecil banget ya, gara-gara nolong orang, nolong sahabat, ketahuan sama auditor gitu. Jadi tegurannya tentunya tergantung perusahaan ya, tergantung perusahaan ini. Apakah ditegur dulu, apakah lebih peringatan dengan denda atau apapun, tergantung organisasi. Tetapi kasus ini tidak bisa didiamkan. Tidak bisa didiamkan. Dalam kasus-kasus yang sudah 2-3 kali, ini harus betul-betul diberhentikan. Karena tidak
tidak boleh gitu, tidak boleh hal ini terjadi. Jadi saudara memang nggak boleh. Kita nggak boleh berbisnis ya memakai fasilitas kantor, nggak boleh. Pak, saya mau jadi pegawai negeri nih Pak. Jadi nggak boleh berbisnis dong. Boleh, berbisnis boleh. Ya, saudara nanti pegawai negeri di Pemda mana, saudara buka restoran ya di mana gitu, nggak apa-apa, nggak ada hubungannya. Pegawai kantor dengan bisnis saudara nggak ada hubungannya, selama saudara nggak memakai fasilitas kantor. Dan tidak ada larangan berbisnis. Sabtu Minggu atau di luar jam kantor jam 4 sampai pagi itu hak saudara sepenuhnya. Kecuali militer ya, militer memang ketat. Itu jam kantornya 24 jam. Tapi kalau bukan militer biasanya bukan 24 jam. Jam kantor kita antara ketika kita sedang berada di kantor. Jadi boleh dong, saya punya bisnis, istri saya punya bisnis, boleh saja. Selama tidak memakai fasilitas kantor. Itu camkan ya, tolong dicamkan. Karena kadang-kadang ada gray area-nya. Gray area itu area yang abu-abu, yang debatable. Ini boleh nggak ini? Nah, di situ tolong timbang-timbang. Saya nggak bisa memberi contoh, tapi tolong timbang-timbang. Ini termasuk yang boleh apa enggak ya? Nah, itu tolong. Bukan hanya kas dan rekening koran, buku besar bank dan rekening. Bukan hanya ini, tetapi banyak faktor, banyak kesempatan-kesempatan lainnya di kantor saudara. Itu nasihat saya kepada yang calon-calon pegawai ini. Bulan Oktober udah jadi pegawai saudara. Oke. Sekarang kita lihat teknologinya ya, teknologinya. Apa sih yang mau diperiksa? Jadi ceritanya kalau dari buku bank, saudara harus meriksa nih, baris keempat ini ada nggak dari rekening koran, baris kelima ini ada nggak dari rekening koran, dan seterusnya sampai baris terakhir, ada nggak dari rekening koran. Kalau nggak ada, diberi keterangan, tidak ada dari rekening koran. Strip, oh tidak ada dari rekening koran. Jadi keterangan kita pasang di kolom kosong di sebelah kanan. Demikian juga rekening koran, kita harus cek. Sebaliknya ya, bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Bolak-balik ini. Rekening koran pun kita cek di buku bank, buku besar bank. Ada nggak dia di buku besar bank? Kalau nggak ada, kita beri keterangan di sebelah kanannya. Oke, apa kuncinya untuk ngecek ke kiri maupun kanan? Kuncinya adalah kalau di buku besar bank adalah tidak mungkin tanggal, tidak mungkin nomor bukti. Nomor bukti ini kalau di jurnal kan adalah nomor arsip, nomor transaksi. Yang paling betul adalah nomor cek, karena nomor cek itu akan dibawa ke bank dan dicatat di bank. Ini yang paling benar sebagai nomor yang sama di bank ada, di kita juga ada. Rekening koran juga begitu, ada kode yaitu yang dipakai juga di bank dan di perusahaan. Dan inilah yang akan dipakai sebagai komparasi. Oke, mulai. Sudah paham, saudara? Kita kerjakan. Yuk. Oke, copy dulu. Buku bank di copy. Saya akan jadikan BB, file barunya. Rekening koran di copy, akan jadi RK. Sehingga BB dan RK itu adalah file baru yang akan kita kutak-atik. Saya mulai dari RK, rekening koran. Ya, sudah di-copy rekening korannya, terus kemudian sembunyikan kolom-kolomnya, nggak perlu. Yang diperlukan hanya kolom B, jadi yang kolom-kolom lainnya B, C, D, E, B, C, D, E disembunyikan. Silakan, jawab dengan dua cara, conif dan VLOOKUP. Ini sudah saya buka. Ini B7 ya. Ini B12. Yes, silakan saudara contek. Saudara copy conif sama dengan 0 ya, ingat ya. Jawabannya seperti itu.
Oke, kondisi formattingnya tolong dipasang sehingga saudara pandai memasang kondisi formatting tidak dari atas, tidak dari baris ke-1, tetapi hanya dari baris ke-6, jadi seperti ini, baris ke-6 sampai dengan baris ke-20, seperti itu misalkan. Sampai dengan kolom, terserah kolomnya tidak satu kolom, beberapa kolom, tetapi tidak dari baris ke-1 ya. Sehingga ketika saudara memasang formulanya di kondisi formatting, tidak mulai dari angka 1, tapi mulai dari angka 6. Karena di sini baris ke-6 yang diblok. Jadi kondisi formatting itu efektif mewarnai area yang diblok pada awal, yaitu area baris ke-6 yang paling atas ya. Angkanya juga harus 6. Coba belajar mewarnai. Oke, saya beralih ke buku besar. Mirip seperti tadi, sembunyikan yang tidak perlu. Kemudian formulanya adalah mirip banget. Coba deh nggak nyontek ya, saya matikan. Coba deh nggak nyontek. Ayo dikerjakan. Hasilnya adalah kalau tadi di rekening koran hasilnya 2, kalau di sekarang hasilnya cuma 1. Hasil yang tidak ada di rekening koran adalah hanya 1 baris. Kalau rekening koran tadi ada 2 baris. Ya, saya tutup dulu, coba dikerjakan semaksimal mungkin. Count if sama dengan 0. Areanya apa? Areanya beri nama dulu. Di rekening koran diberi nama, di buku besar bank juga diberi nama. 1 kolom saja boleh, beberapa kolom juga boleh. Oke, saya pamerin sekarang. Ya, sama dengan tadi. Kalau ini ada kode RK, ada rekening koran, 1 kolom saja boleh, beberapa kolom juga. Tetapi jelas kolomnya harus kolom nomor cek ya, nomor bukti. Bukan nomor bukti, nomor cek yang di rekening koran. Kode ini, kolom B. Kalau sudah latihan warna, jangan lupa saya akan beri contoh yang berikutnya. Soal berikutnya.
karena ini sudah selesai ya. Sudah belum? Saya lihat wajahnya pada selesai belum? Ada siapa yang masih serius? Enggak, udah wajahnya udah. Masih ada beberapa orang. Ada pertanyaan nggak? Oke ya, saya lanjutkan. Soal ini dikembangkan lagi, yaitu dengan nilai tidak sama. Jadi, walaupun ada ya kasus ketiga ini adalah dia ada di rekening koran juga ada di buku besar bank, tetapi nilainya nggak sama. Dicari yang seperti ini. Caranya gimana kita mendeteksinya ya? Kita menerapkan jawabannya gimana gitu. Ayo saudara coba pikir dulu. Ada di kedua pihak, tercantum kedua-duanya, tapi nilainya nggak sama gitu. Oke ya, nilai sekarang. Nilai nggak sama itu apa sih? Nilai itu debitnya buku besar, debitnya, saya buku besar bank ini. Ada angka 940 di debit. Ini saya beri warna biru. Nih. Debit di buku besar bank. Tetapi di rekening koran 940 itu adalah di kredit. Jadi hati-hati memperbandingkannya karena debit tidak harus debit. Dia bersilang. Ya, coba ilmu akuntansinya. Kalau saudara nulis kas dan bank itu di debit apa kredit di perusahaan, kita nulisnya di debit dong, ya benar ya. Kas dan bank itu ada di debit, di aset paling di kiri. Tapi oleh bank tabungan kita, oleh bank itu diletakkan di kiri apa di kanan? Di kanan, di kredit. Kalau nggak percaya, tolong perhatikan. Kalau bank melaporkan transfer, ya sisa saldo saudara, misalkan transfer masuk, kredit bertambah gitu ya, ada nilai kredit bertambah, ada transfer masuk berarti. Kalau kita narik duit telah didebit rekening saudara, kan selalu begitu laporan mereka. Jadi berlawanan. Karena apa? Karena bukan uang bank itu. Uang kita itu bukan uang bank. Bagi bank itu hutang ya. Bagi bank itu simpanan dan dianggap hutang di sebelah kanan tempatnya. Nah, artinya adalah kita hati-hati memperbandingkannya. Ini tolong beda-bedaan banget. Nah, cara yang paling gampang adalah ayo kita cek dulu ada nggak di kedua tempat, kemudian baru kita bandingkan nilainya. Bisa digabung? Jangan digabung, repot. Mendingan dipisah. Oke, dengan modal rekening koran. Modalnya rekening koran dulu. Saudara rekening koran dikopi dulu rekening korannya, kita modalnya ini. Modalnya rekening koran atau dikopi dulu sheet ini. Oke, kita beri nama 3, soal nomor 3, NTS ini nilai tidak sama. Ya, nilai tidak sama. Untuk menjawab kasus ketiga nilai tidak sama ini kita beri soal ketiga, kita beri juga sheet-nya 3 NTS nilai tidak sama. Oke, setelah itu di daerah yang kita boleh bekerja, kita masukkan dulu ke dalam kolom F, kolom paling kanan ya, nilai buku besar. Nilai buku besar ini dimasukkan dulu ke sini. Kita panggil dengan VLOOKUP. Nggak boleh copy paste loh ya. Copy paste itu, waduh, nanti urutannya beda. Jangan sampai copy paste. Dengan VLOOKUP, panggil VLOOKUP, isi debit, isi kredit. Nah, yuk coba. Setelah itu baru diperbandingkan. Yuk, isi dulu. 2 kolom ini.
Saya belum buka formulanya, tapi yang jelas VLOOKUP. VLOOKUP debit, karena di buku besar dia tempatnya debit. VLOOKUP kredit, letaknya di VLOOKUP adalah kredit, di buku besar adalah memang dari kredit, yang aslinya begitu. Ini debit kredit. VLOOKUP seperti biasa. Kolom ketiga dan keempat ini. Ya, kolom ketiga dan kolom keempat. Kolom ketiga dan kolom keempat. Pak, tabelnya tadi saya hanya satu kolom, Pak. Oh, silakan saudara bikin tabel baru, silakan di buku besar tadi yang 4 kolom, atau mau kolom tadi dilebarkan menjadi 4 kolom juga boleh. Silakan, ya, hak saudara untuk berkreasi di sini. Buku besarnya tadi kan sudah kita beri nama, Pak. Ada tabel di dalamnya. Yes. Tapi 1 kolom, Pak. Yes. Sekarang perlu 4 kolom. Sampai nilai debit dan kreditnya termasuk dalam tabel. 4 kolom. Mau bikin area baru, nama baru, atau mengembangkan yang sudah ada. Silakan. Setelah itu panggil di sini. Dengan kode yang sama. VLOOKUP kolom ketiga, VLOOKUP kolom keempat. Oke. Perlu dibuka? Masa sih perlu dibuka? Tuh. Ini kolom ketiga. Debit. Kalau kreditnya tinggal ganti tuh kolom keempat ya. Ya, setelah itu dibandingkan. Ayo memperbandingannya ini adalah D dibandingkan G, E dibandingkan F ya. Seperti itu. Ya, ini perbandingannya. Saya buka. Tuh. Pakai OR karena saya mencari yang salah. Jadi apabila ini tidak sama ya salah. Ya, berikutnya perbandingan ini tidak sama ya salah. Salah satu saja tidak sama, itu sudah salah, tidak sama. Saya negative approach, memakai negative approach, OR. Dan hasilnya adalah satu yang tidak sama, yaitu baris ke-9.
debit di rekening koran 3.000, di buku besar bank 3.100 ya. Ada di kedua-duanya tapi nilainya nggak sama. 3.000 dan 3.100. Itu kalau pakai mata nggak akan ketemu itu kalau pakai mata. Jadi biarlah komputer yang mencari ya, dia pakai mata digital ya. Terus NA itu apa Pak? NA itu berarti nggak ada, itu nggak ada di buku besar bank. Jadi nggak usah dipermasalahkan itu ya, yang NA itu karena sudah kita deteksi sebelumnya, jadi nggak usah dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan yang ada kata-kata nilai tidak sama. Nah itu yang menjadi patokan. Saya itu kenapa kok ini gampang apa ya? Gampang banget capek gitu. Sudah tua. Dari tadi kan nguap aja saya, nguap. Iya sih, tidurnya memang sedikit ya. Tidur saya sedikit sekali, Bang. Tadi malam sejak jam 12 malam belum tidur sampai sekarang. Udah 12 jam ya. Oke, ada pertanyaan, silakan yang mau nanya. Nggak ada yang nanya. Jelas banget ya berarti ini ya. Penjelasannya luar biasa jelasnya. Nggak ada yang keseleo, kecelakaan sehingga nggak sama dengan ini. Oh, oke. Nggak ada yang nyaut. Alhamdulillah, saya anggap selesai soal 1131 ini. Kita anggap selesai. Tolong kuasai banget ya. Ini gampang banget, formulanya gampang sebenarnya, cuma VLOOKUP. Terus if or ini pendekatannya negatif, tapi kalau saudara tidak pakai 2 tahap, jadi panggil dulu, baru dibandingkan, langsung saja dibandingkan. Panjang banget formulanya. Formulanya panjang, saudara bingung sendiri nanti. Jadi lebih bagus panggil aja dulu, sehingga bersanding dia. Nilai rekening koran dengan nilai buku besar bersanding, baru kita perbandingkan. Positifnya lagi, jadi pendekatan cara seperti ini itu juga mengurangi sanggahan atau bantahan dari auditi. Auditi menyanggah nih, bayangin saja kalau saudara tidak ada kolom F dan G, kolom F dan G ini tidak ada, langsung aja keterangan, nilai tidak sama, angkanya 3.000 di sini, 3.000 nilai tidak sama, tentunya dia bertanya, dia menyanggah, nilai nggak samanya dengan apa Pak Auditor? Kok Bapak tiba-tiba mengatakan itu tidak sama, nggak samanya dengan apa? Gitu. Kita harus mencari dulu untuk menjawab pertanyaan itu. Padahal ya menjadi mudah kalau kita tampilkan dulu, disandingkan dulu, baru kita perbandingkan. Jadi dia tidak akan menyanggah, oh iya ya 3.000 dan 3.100 nggak sama. Oke, ada salah di mana? Nah itu nanti tahap berikutnya kita telusuri. Apakah salah jurnal mencatatnya atau bank yang salah? Bank itu memang nggak pernah salah. Zaman dulu bank itu kalau ngetik masukkan angka-angka dengan manual ya, zaman dulu lah. Ya mungkin masih ada yang seperti itu. Tapi jelas zaman sekarang memang sudah tidak ada, karena kalau kita ngambil
Jadi kemungkinan. Bang, besar dulu. Oh, kode.